Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulansari Luni. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi SPLDV. Berikut beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian SPLDV, di mana pengertiannya adalah sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear dua variabel. Yang kedua, miskonsepsi dan kesulitan SPLDV, dan yang ketiga, metode penyelesaian SPLDV. Nah, di sini terdapat beberapa metode penyelesaian SPLDV, yaitu yang pertama metode substitusi, yang artinya penyelesaian yang melibatkan substitusi satu persamaan ke persamaan lainnya. Selanjutnya yaitu metode eliminasi, yang artinya proses menghilangkan variabel tertentu untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Dan yang terakhir metode grafik, yang artinya satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programasi linier. Untuk penyelesaian metode substitusi, langkah pertama yaitu mengubah salah satu bentuk persamaan ke bentuk Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan CY plus D. Dan untuk langkah kedua, substitusi Y sama dengan 5-3X pada persamaan 2X plus 3Y sama dengan 8 menjadi 2X plus 3, Y-nya ini diganti menjadi 5-3X sama dengan 8. Selanjutnya 2X di sini tetap, terus 3 dikali 5 menjadi plus 15, 3 kali 3 menjadi min 9X sama dengan 8. Selanjutnya 9X dikurangi 2X sama dengan min 7X, lalu kita pindah ruas menjadi 8 dikurangi 15 sama dengan min 7. Lalu min 7X dibagi min 7 hasilnya 1, jadi hasil dari variabel X yaitu 1. Untuk langkah yang ketiga yaitu substitusi nilai X sama dengan 1 pada persamaan 2X plus 3Y sama dengan 8. 2, lalu X nya kita ganti menjadi 1 plus 3Y sama dengan 8. 2 plus 3Y sama dengan 8, kita pindah ruas menjadi 3Y sama dengan 8 min 2. Hasilnya 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah X, Y, hasil yang diperoleh X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, jadi penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Selanjutnya metode eliminasi. Untuk langkah pertamanya yaitu menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai, yaitu dengan menyamakan variabel Y-nya, di mana menjadi 2X plus 3Y sama dengan 8 dikali 1 dan 3X plus Y sama dengan 5 dikali 3. Hasilnya 2X plus 3Y sama dengan 8 dan 9X plus 3Y sama dengan 15. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menghilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Dengan cara 2X plus 3Y sama dengan 8 dikali 1 yaitu 2X plus 3Y sama dengan 8. Selanjutnya 3X plus Y sama dengan 5 dikali 3 yaitu 9X plus 3Y sama dengan 15. Lalu kita mengurangkan yaitu 2X dikurangi 9X sama dengan min 7X, lalu 8 dikurangi 15 hasilnya min 7, kita bagi min 7X dibagi min 7 hasilnya 1. Jadi hasil dari variabel X sama dengan 1. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Untuk caranya sama dengan cara yang mencari nilai variabel X-nya, di mana untuk langkah yang ketiga ini kita mencari variabel Y-nya dan menyamakan variabel X-nya dengan cara 2X plus 3Y sama dengan 8 dikali 3 hasilnya 6X plus 9Y sama dengan 24, dan 3X plus Y sama dengan 5 dikali 2 dan hasilnya 6X plus 2Y sama dengan 10. Lalu kita mengurangkan
9Y dikurangi 2Y hasilnya 7Y, dan 24 dikurangi 10 hasilnya 14. Jadi kita bagi 14 dibagi 7 hasilnya 2. Jadi hasil dari variabel Y nya sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah X, Y hasil yang diperoleh dari X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Dan yang terakhir metode grafik. Untuk langkah pertamanya yaitu menggambar grafik dari persamaan 2X plus 6Y sama dengan 18. Jika X sama dengan 0, maka 2 dikali 0 plus 6Y sehingga 6Y sama dengan 18 dan Y sama dengan 18 per 6. Jadi hasilnya 0,3. Jika Y sama dengan 0, maka 2X plus 6 kali 0 sama dengan 18, sehingga 2X sama dengan 18, X sama dengan 10 per 2 sama dengan 9, maka hasilnya 9,0. Untuk langkah yang kedua yaitu menggambar grafik dari persamaan X dikurangi Y sama dengan 1. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 1, hasilnya 0, min 1. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 1, maka hasilnya 1,0. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu menggabungkan kedua grafik sehingga penyelesaiannya adalah X, Y hasil yang diperoleh X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 2,3. Di sini juga terdapat beberapa kesulitan siswa terhadap materi SPLDV. Yang pertama, kesulitan memahami konsep SPLDV, dan yang kedua yaitu mengubah soal cerita ke dalam bentuk matematika, dan yang terakhir di metode grafik sulit untuk menentukan titik potongnya. Selanjutnya di sini terdapat miskonsepsi SPLDV, di mana miskonsepsi siswa berkemampuan awal tinggi pada tahap pengenalan. Siswa dengan kemampuan awal tinggi tidak mengalami miskonsepsi karena siswa dapat menyebutkan informasi apa saja yang terdapat pada soal, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara jelas dengan langsung menyisalkan masing-masing variabel. Pada tahap analisis, siswa dengan kemampuan awal tinggi mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan memilih cara yang tepat untuk digunakan memecahkan masalah. Siswa mampu menjelaskan secara logis dan yakin untuk menggunakan metode campuran atau eliminasi dan substitusi dalam memecahkan masalah, sehingga dalam hal ini siswa tidak mengalami miskonsepsi. Untuk lebih jelasnya di sini saya memberikan 3 latihan soal dan akan dibahas secara rinci. Untuk penyelesaian soal yang pertama, yang diketahui di persamaan pertama itu 8X plus 6Y sama dengan 14.400, dan di persamaan kedua 6X plus 5Y sama dengan 11.200. Lalu kita menyamakan variabel Y nya dengan mengalihkan. Untuk persamaan pertama kali 5, untuk persamaan kedua dikali 6. Hasilnya yaitu 40X ditambah 30Y sama dengan 72.000. Untuk persamaan kedua 36X plus 30Y sama dengan 67.200 rupiah. Hingga hasilnya untuk persamaan pertama yaitu 40X ditambah 30Y sama dengan 72.000 rupiah. Dan untuk persamaan kedua 36X plus 30Y sama dengan 67.200 rupiah. Lalu kita mengurangkan 40X dikurangi 36X hasilnya 4X, dan 72.000 rupiah dikurangi 67.200 rupiah hasilnya 4.800. Lalu kita bagi 4.800 dibagi 4 hasilnya 1.200, maka hasil dari X yaitu
persamaan 1, 3x plus 5y sama dengan 17.000 dikali 4, dan untuk persamaan 2, 4x plus 2y sama dengan 18.000 kali 3, maka hasilnya 12x plus 20y sama dengan 68.000, 12x plus 6y sama dengan 54.000. Lalu kita mengurangkan 20y dikurangi 6y hasilnya 14y, 68.000 dikurangi 54 hasilnya 14.000. Kita bagi 14.000 dibagi 14 maka hasilnya 1.000. Substitusi nilai y sama dengan 1.000 ke salah satu persamaan. 3x plus 5y sama dengan 17.000, 3x plus 5 y nya kita ganti menjadi 1.000 sama dengan 17.000, 3x plus 5.000 sama dengan 17.000, 3x kita pindah luas menjadi 17.000 dikurangi 5.000 maka hasilnya 12.000. Lalu kita bagi 12.000 dibagi 3 hasilnya 4.000, maka hasil dari x yaitu 4.000. Jadi biaya parkir satu mobil Rp Rp4.000 dan satu motor sama dengan Rp Rp1.000. Dan ditanya 20x plus 30y sama dengan 20, x nya kita ganti menjadi 4.000 plus 30 y nya kita ganti menjadi 1.000 sama dengan 80.000 ditambah 30.000 hasilnya 110.000. Jadi banyak uang parkir yang diperoleh seharga Rp 110.000. Dan untuk soal yang terakhir yaitu eliminasi variabel x plus y sama dengan 12, x min y sama dengan 4. Lalu kita mengurangkan x min x plus y min y sama dengan 12 min 4, y plus y sama dengan 8, hasilnya 2y sama dengan 8. Lalu kita bagi 8, dibagi 2 hasilnya y sama dengan 4. Untuk eliminasi variabel x nya itu dikurangi karena kedua nilai x sama positif. Dan untuk x plus y sama dengan 12, x min y sama dengan 4, lalu kita jumlahkan x plus y plus min y sama dengan 12 plus 4, hasilnya 2x sama dengan 16, lalu kita bagi 16 dibagi 2 hasilnya 8. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 8,4. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.